Puji Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Di dalam suratan Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25, di sana dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, tema kita adalah pimpinan Roh Kudus bagi umat. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah merupakan sebuah peringatan ya, kepada kita sebagai anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan. Orang-orang percaya akan selalu merelakan hidupnya dipimpin Roh Kudus sehingga ia dapat hidup oleh Roh. Kalau kita membaca itu di dalam Galatia 5 ayat 18, ya, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat atau kedagingan. Ya, Galatia pasal 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 akan nampak buah dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kelemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi orang percaya yang akan mengalami kasih dan anugerahnya dimanapun ia berada, Tuhan menempatkan kita di berbagai tempat agar dunia tahu bahwa kehidupan kita ada dalam pimpinan dan penyertaan Allah. Nah, saudara-saudara, entahkah itu di lingkungan kita, di kantor, di gereja, atau di sekolah. Oleh karena itu, hidup kita haruslah sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Dalam kerendahan hati tentunya. Tidak lagi gila hormat dan ingin dipuji-puji. Dan tidak banyak bicara yang tidak penting. Dalam Galatia 5 ayat 26. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu proses untuk membimbing umat manusia dalam kehidupan setiap hari, supaya tidak menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi anak-anak yang dikasihinya, dan agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi penting sekali kita sebagai anak Tuhan berusahalah, mintalah kepada Tuhan, ya, supaya Roh Kudus ada dalam hidup kita, memenuhi kehidupan kita, sehingga kita dapat dipimpin atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus,
sehingga perjalanan kita adalah perjalanan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Perjalanan kita adalah perjalanan yang berbau harum di hadapan Allah, karena Roh Kudus akan memimpin kita. Kita sudah baca ayat-ayat tadi, saudara ya, di dalam kasih Tuhan ya. Di dalam ayat ini saudara, kalau kita baca dalam ayat 22-23 dalam Galatia pasal 5. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Akan tetapi buah roh itu adalah apa? Ya, sukacita, kesabaran. Nah, ini semua adalah hasil karya dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, sehingga kita dipimpin oleh Tuhan. Nah, orang percaya harus hidup, berjuang, meningkat ke level berkenan kepada Tuhan. Ya. Level yang berkenan kepada Tuhan, mencapai kesalehan. Ya, saudara-saudara, kasih yang dimilikinya tulus kepada semua orang, apalagi kasih kepada Allah. Ya, harus sampai ke sana. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita tidak hanya berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan. Itu tidak salah kalau kita berdoa kita diberkati Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa kita juga berdoa supaya selama Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia ini, mari kita berusaha untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita betul-betul menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain, yang memiliki sikap yang baik, baik dalam keluarga, baik pun di dalam bermasyarakat, bahkan di dunia kerja kita pun baik dan menjadi berkat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memimpin menyertai kita. Tuhan Yesus menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.